Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kita akan bahas bab terakhir dari buku kelas 1 ini. Uji kompetensi bab 10 sudah selesai. Sorry, ini bukan bab 10, bab 11 ya. Bab 10 udah selesai kan. Bab 10 kemarin udah selesai nih ya. Ini bab 10 ya, impuls dan momentum. Jadi sekarang bab 11, gerak harmonik sederhana part 1. Untuk part 1 ini kita akan berkonsentrasi pada bagaimana Anda memahami gaya pemulih dengan baik. Karena gaya pemulih inilah yang bekerja sebagai prioritas dari gerak harmonik sederhana. Jadi Anda harus kenal gaya pemulih tanpa harus menghafal ya. Dan bagaimana menentukan periode gerak harmonik sederhana ya dari gaya pemulih juga tanpa menghafal. Dan yang Anda hafal biasanya itu adalah periode pada pegas dan periode pada ayunan sederhana. Ya, tapi bisa saja suatu waktu model soalnya Anda akan diberikan soal gerak harmonik sederhana tapi di luar dua itu sehingga tidak ada rumusnya. Anda harus menurunkan rumusnya sendiri. Nah, inilah yang akan kita tekankan pada part 1 ini ya. Supaya siswa tidak menghafal saja. Oke, kita mulai. Apa itu gaya pemulih? Nah, gaya pemulih di sini saya notasikan dengan fx ya, sebagai besaran vektor. Dan tentu ada besar, ada arah. Jadi gaya pemulih itu adalah didefinisikan secara sederhana sebagai gaya yang selalu membawa benda kembali ke titik keseimbangannya. Ya, jadi dia akan selalu kembali ke titik keseimbangannya. Kita lihat bagaimana ciri gaya pemulih ini. Ada dua. Cirinya yang pertama, besar ya. Besarnya itu sebanding dengan besar simpangan. Ya, simpangan. Simpangan itu adalah selalu diukur dari titik keseimbangan. Jadi jarak yang Anda berikan dari titik seimbang dengan arahnya itu disebut dengan simpangan. Nanti bisa Anda lihat di kasus. Yang kedua, arah gaya pemulih selalu berlawanan. Ya, selalu berlawanan dengan arah simpangan. Kalau arah simpangan ke kanan, gaya pemulih ke kiri. Kalau simpangan ke kiri, gaya pemulih ke kanan. Kalau simpangan ke atas, gaya pemulih harus ke bawah. Kalau simpangan ke bawah, gaya pemulih harus ke atas. Itulah ciri gaya pemulih. Ya, jadi arahnya selalu berlawanan dengan arah simpangan dan besarnya sebanding dengan besar simpangan X. Nah, rumus gaya pemulih ini Anda hafalkan saja dan ini bisa Anda turunkan nanti di part 2. Besar gaya pemulih rumusnya ya, rumusnya. Kalau besarnya M omega kuadrat X. Jadi Anda lihat sebanding dengan X kan simpangan. Berbanding lurus dengan pangkat 2 kecepatan sudut atau kecepatan angular dan ada massa. Nah, kalau vektor hanya dikasih min kan? Ya. Oke, itu. Nah, sekarang mari kita turunkan ya. Kita mulai dari pegas dulu yang sudah Anda hafal. Anda udah hafal kalau pegas itu baik pegas horizontal maupun pegas vertikal, rumusnya itu selalu Anda hafal periode sama dengan 2pi akar M per K. Ini inisial nama saya ya. 2pi akar M per K. Ya. Nah, sekarang Anda taruh tidak hafal rumus ini, maka kita akan turunkan. Tentu kalau nanti di soal standar, ya Anda hafal lah rumusnya. Tapi kalau soalnya tidak ada rumus, bagaimana? Nah, itu nanti akan kita berikan di 2 contoh soal yang ada dari buku ini. Ya. 2 contoh soal dalam buku ini di mana rumusnya tidak ada. Anda harus bikin rumusnya sendiri. Oke. Pertama pegas horizontal. Ya, jadi ini anggaplah ada pegas kendor. Ini posisi seimbang. Mula-mula kendor ya, X-nya 0. Nah, ini yang kita sebut posisi seimbang kan. Maka gaya pemulihnya sama dengan 0. Kenapa? Ya karena tadi gaya pemulih kan sebanding dengan simpangan. Kalau simpangannya 0, ya gaya pemulihnya 0. Nah, kalau pegas ini Anda tarik ke kanan, Anda beri beban, kemudian Anda tarik ke kanan,
Itu artinya Anda kasih simpangan X ke kanan kan. Nah ini kita anggap arah positif. Maka apa yang terjadi? Kamu akan merasakan tangan kamu ditarik ke kiri. Itulah gaya pemulihnya. Kalau Anda lepas, maka ini akan ke kiri. Ya, karena ada gaya pemulih ke kiri. Nah, gaya pemulih pada pegas itu sebanding dengan simpangan. Ya, dikalikan dengan tetapan pegas. Jadi K ini tetapan pegas ya. Satuannya Newton per meter ya. Newton per meter. Atau Newton meter min 1. Nah, X inilah simpangan. Ya, satuannya meter ya. Kalau di dalam internasional. Anda lihat. Nah, sekarang coba Anda dorong. Anda dorong ini. Jadi pegasnya tambah pendek. Ya, artinya simpangannya kan ke kiri ya. Simpangannya ke kiri. Kita anggap simpangan positif. Apa yang terjadi? Gaya pemulihnya akan ke kanan. Begitu Anda lepas, ini akan ke kanan. Jadi Anda perhatikan, dia akan mondar-mandir. Mondar-mandir di sekitar titik seimbang O. Itulah disebut dengan gerak harmonik sederhana. Dan kenapa disebut sederhana? Karena gesekan dari angin diabaikan. Gesekan dari baik angin maupun lantai ya. Kalau dia terletak di lantai, diabaikan. Sehingga gerak ini tidak teredam. Ya, jadi gerak harmonik itu seakan-akan tidak teredam. Dia akan berlangsung terus-menerus selamanya. Ya faktanya nggak seperti itu. Tapi di soal ini pendekatannya seperti itu ya. Jadi dianggap tidak ada redaman. Baik oleh hambatan udara maupun oleh lantai. Nah, sekarang kita akan hitung. Bagaimana menghitung rumus periodenya? Nah, gampang. Kalau di dinamika gerak melingkar, kita selalu gaya sentripetalnya. Rumusnya seperti apa, asalnya seperti apa. Ya, nah di sini sama. Rumus daripada gaya pemulih itu adalah min M omega kuadrat X dalam besaran vektor. Nah, untuk pegas ini, rumus gaya pemulihnya adalah F pegas min Kx. Ini rumusnya. Nah, untuk menentukan periode tinggal disamakan. Nah, kalau Anda samakan kan X-nya hilang. Yang ada tinggal minnya juga hilang. Jadi tinggal M omega kuadrat sama dengan K. Dari sini kita dapat omega kuadrat K per M. Ya, omega kuadrat K per M. Maka omeganya tentu akar K per M. Dapat sudah. Ya, jadi frekuensi sudut adalah akar tetapan pegas dibagi massa pegas di sini. Nah, kalau mau periode gampang kan. Omega itu kan 2pi per T. Maka T-nya 2pi per omega. Jadi kasih 2pi, terus balik K per M jadi M per K. Inilah rumus periode. Pegas. Ya, tanpa harus menghafal. Terus, bagaimana kok pegas vertikal rumusnya juga sama? Ya sama. Tapi prosesnya berbeda. Kalau pegas vertikal, itu kan kalau kendor seperti ini. Kemudian ketika Anda kasih beban, karena beban yang Anda ingin gerakkan turun naikkan, begitu Anda kasih beban, dia akan turun. Tapi ini bukan gerak harmonik, ini hanya untuk mencapai keseimbangan. Ya, jadi ini ada X0. Kita sebut simpangan dari posisi kendor itu X0. Nah, di sini terjadilah keseimbangan. Kalau kita lepaskan, dia tidak bergerak. Kenapa? Karena simpangan X0 ke bawah, gaya pegas ke atas. Tapi di sini ada gaya berat Mg. Sehingga terjadilah keseimbangan. Gaya pegas dari keadaan kendor ketika diberi beban sama dengan Mg. F0 itu rumusnya apa? Kx0. Kita ambil besarnya aja ya. Ini M kali G. Seperti ini. Jadi Mg itu Kx0. Nah, sekarang kalau dari posisi ini Anda tarik, barulah nanti gerak harmonik kan. Anda tarik, Anda beri simpangan X. Tapi kan simpangan harus dihitung dari posisi kendor. Nah ini simpangan ini, saya kasih tanda strip yang merah ini. Ya, jadi X strip ini adalah simpangan dari posisi kendor. Inilah yang berlaku untuk gaya pemulih kan. Jadi beban M ditarik ke bawah sejauh X. Maka dari posisi kendor, X ini, X strip ini akan sama dengan X ditambah X0. Sehingga gaya pemulih pegas adalah min Kx. X-nya X dari posisi kendor ya. Karena kan kalau pegas harus dihitung dari posisi kendor gaya pemulih itu. Jadi min K, X-nya adalah X plus X0. Nah, kemudian gaya pemulihnya ada dua sekarang ya.
Jadi ketika Anda lepaskan, gaya pemulih pegas ke atas, tapi ditahan oleh Mg ke bawah. Sehingga gaya pemulihnya resultan. Yang ini kita anggap aja plus, kalau kita mau pakai tetap tanda min, maka yang arah plus yang ke bawah. Karena ini kan arah plus ini Anda anggap kan. Jadi ada dua gaya, ini plus, ini M. Min. Jadi plus Mg dikurangi F, ini. Ya, plus Mg dikurangi F. F pegas. Jadi ini tuh F pegas ini. Ya, jadi Anda lihat. Mg dikurangi K kali X plus X0. Kemudian ini kita kalikan min Kx, ini kita kalikan min X0, min Kx0. Kemudian Kx0 ini kita ganti dengan ini, Mg. Jadi Kx0 ini kita ganti dengan Mg, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mg dengan Mg saling menghilangkan. Sehingga gaya pemulih walaupun vertikal tetap sama dengan min Kx, tidak berubah. Ya, tapi prosesnya harus dibuktikan kan. Nah, dari sini karena sama, maka Anda akan dapatkan frekuensi sudut juga akar K per M. Dan periode pegasnya juga 2pi akar M per K. Sama ya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa pahami. Sekarang kita ke gaya pemulih pada ayunan bandul sederhana. Ya, ayunan bandul sederhana. Nah, seperti saya bilang, ayunan sederhana itu ya seperti ini kan. Ini tali, ini tumpuan, kemudian di sini kasih beban, kan gitu. Dia bergerak begini. Ya. Jadi gesekan udara diberikan sehingga dianggap getaran itu tidak teredam. Sekali dia berayun, dia akan berayun selamanya. Tidak pernah berhenti. Ya. Nah, kalau kita gambarkan, ini adalah posisi di mana dia tidak bisa bergerak panjang talinya L. Nah, kemudian Anda kasih simpangan ke kanan. Ya, Anda lihat, ini X-nya ke kanan, ya, melengkung. Kemudian, biasanya theta ini harus lebih kecil dari 10, ya. Theta ini harus lebih kecil dari 10. Barulah dia bisa ayunan bandul sederhana. Kalau tetanya lebih besar dari 10, maka rumus ayunan bandul sederhananya kurang tepat. Jadi kita usahakan theta ini 10, sudut kecil, sehingga kita bisa melakukan pendekatan sin theta mendekati theta. Tangan theta pun mendekati theta. Tapi kalau cos tidak. Tentu saja tetanya dalam radian, bukan dalam derajat. Ya. Kemudian yang kedua, X ini, kalau ini kan bisa kita anggap seperti gerak melingkar kan. Ini sebagai jari-jari. Maka X ini, busur yang ini, bisa kita dekati dengan jari-jari kali sudut. Asal sudutnya kecil. Jadi X ini bisa kita dekati dengan L kali theta. Atau dengan kata lain, theta ini bisa kita nyatakan dalam X per L. Ya, jadi theta bisa kita nyatakan dalam X per L. Itu pendekatan kalau tetanya lebih kecil 10 derajat. Nah, sekarang gaya apa yang berfungsi sebagai gaya pemulih? Kita lihat ini benda massa M ini. Ada dua gaya kan yang bekerja. Satu gaya berat Mg ke bawah, satu lagi tegangan tali. Tapi Anda lihat, begitu Anda lepas, dia akan bergerak ke sana kan? Ya, akan bergerak ke sana. Kenapa? Simpangannya ke sana. Ini Mg punya komponen. Mg ini punya komponen kan? Komponen ke arah gerak mengayun ini. Ya, dan kalau ini theta, ini theta, ini theta, maka ini adalah Mg sin theta. Jadi Mg sin theta inilah yang menyebabkan dia kembali. Anda tanya bagaimana tegangan tali? Tegangan tali membentuk sudut 90. Karena membentuk sudut 90, dia tidak punya komponen ke arah pemulih. Sehingga tegangan tali tidak menyumbang pada gaya pemulih. Jadi gaya pemulihnya hanya ini, Mg sin theta. Ya, jadi asal gaya pemulih hanya Mg sin theta. Min, kenapa min? Kan simpangannya ke kanan, F-nya ke kiri. Kalau Anda buat ke kiri, X-nya ke kiri, Mg sin theta-nya ke kanan. Jadi selalu berlawanan. Ya. Nah, tinggal lakukan pendekatan. Karena sudutnya kecil, maka sin theta mendekati theta. Ya kan? Kemudian theta itu apa? Mendekati X per L. Jadi gaya pemulih ini adalah min Mg, theta-nya diganti X per L. Sehingga akhirnya kita dapatlah rumus gaya pemulih. Ya, rumus. Asal, ini asal, ini asal. Ini asal gaya pemulih ini, asalnya.
Nah, untuk menghitung periode disamakan dengan rumusnya. Kan gitu kan. Kalau rumus sih tetap ya. Min M omega kuadrat X. Kalau kita samakan dua ini, di situ kita dapat frekuensi sudut. Nah, seperti tadi. Kalau kita samakan antara rumus gaya pemuli dan asal gaya pemuli, rumusnya adalah min M omega kuadrat X. Asal gaya pemuli adalah min Mg X per L. Ya. Min Mg X per L. Jadi akhirnya M bisa dicoret, X bisa dicoret, kita dapatkan omega kuadrat G per L. Ya, sehingga omeganya akar G per L. Otomatis periodenya tinggal kasih 2pi, ini dibalik L per G. Inilah rumus periode untuk ayunan sederhana kan, yang Anda hafal itu. Ya, periode bandul sederhana. Jadi periode pada bandul sederhana berbanding lurus dengan akar panjang tali berbanding terbalik dengan akar gravitasi di tempat itu. Seperti itu. Tapi perhatikan sudut theta harus lebih kecil dari 10 derajat. Oke, kita nanti hitungannya akan ke sini, tapi sekarang konsentrasi kita bagaimana Anda bisa menurunkan rumus periode. Kebetulan dua ini Anda hafal rumusnya karena rumusnya suka diberikan. Walaupun sekarang sudah mulai direkayasa sedikit. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda dikasih soal seperti ini? Nah, ya. Ini kan tidak ada rumusnya ini. Ya, ini diambil dari halaman, saya tidak tulis soalnya ya, saya bacakan saja. Untuk menyingkat waktu saya bacakan saja. Jadi kalau Anda buka halaman 486 ini, ya tidak begitu jelas, makanya saya hanya bacakan ya. Sebuah bola bermasa M, ini ada gambar ini bola ini pasti ya, massa M, dan berjari-jari R. Jadi yang jari-jarinya itu jari-jari bola ini ya, ini R. Bola massa M, jari-jari R. Terletak pada dasar sebuah permukaan setengah bola yang licin. Jadi dia terletak persis di bawah sini, di mana ini berbentuk setengah bola, dan ini licin, tidak ada gesekan. Ya, Anda sudah tahu kalau ini licin, tidak ada gesekan, maka M ini tidak akan berotasi. Ya, dia hanya akan meluncur. Di mana R lebih besar dari R. Maksudnya R ini jari-jari setengah bola lintasannya. Kalau M ini kan jari-jarinya ini. Ya, jadi jelas R lebih besar dari R. Ya. Jika bola diberi simpangan kecil, jadi bola ini kamu pindahkan sedikit kecil. Artinya sudutnya lebih kecil dari 10 ya. Kemudian Anda lepaskan, maka bola akan meluncur. Tidak berotasi ya, karena ini licin. Nah, bagaimana kalau ini kasar? Dia akan berotasi. Nah, itu pelajarannya bukan Anda, karena nanti di kelas 11 itu. Karena di kelas 10 Anda tidak belajar gerak rotasi, ya. Anda hanya belajar gerak luncuran, karena itu ini licin. Oke. Jadi dia akan bolak-balik ke sana, kemari, ke sana, kemari. Berapakah frekuensi sudut omega dari osilasi bola tersebut? Ya. Jadi yang ditanyakan berapa omeganya? Ya. Nah, seperti tadi, Anda harus tahu mana yang bekerja sebagai gaya pemulih, ya. Mana yang bekerja sebagai gaya pemulih. Kalau saya ambilkan lagi gambarnya seperti ini, ya. Nah, ini saya pindahkan ke sana kan. Kalau Anda lihat ini pindah ke sana kan. Nah, ini. Nah, inilah simpangannya kan. Positif. Ini tetanya. Tentu theta lebih kecil dari 10 derajat. Ya, sehingga nanti kalau ada sin theta bisa didekati dengan theta. Ya. Nah, jadi Anda lihat seperti ini. Kemudian nanti juga ini ada X, ya. X. Seperti tadi, kalau sudutnya kecil, maka X ini bisa didekati dengan ini. Nah, ini nih, ini perhatikan. Ini bukan R ini. Yang R itu dari ujung sini sampai ke sini. Ya, jadi dari sini sampai mentok sini R. Makanya saya besarkan ini. Dari ujung ke sini itu R. Yang ini itu R kecil. Jadi yang merah ini adalah R besar kurang R kecil, ya. R besar kurang R kecil.
Jadi X itu akan sama dengan R besar kurang R kecil kali theta. Ya, jadi jangan lupa R besar kurang R kecil. Ya, maka dari sini kita dapat, bisa juga kita tulis theta itu sama dengan mendekati X per R kurang R. Ya, kira-kira seperti itu. Itu pendekatan sudut kecil. Oke, sekarang kita cari apa yang menyebabkan dia dikasih simpangan ke atas melengkung, dia bisa balik ke bawah. Anda sudah tahu di sini ada dua gaya. Satu gaya berat, mg, satu lagi gaya normal. Ya, Anda sudah belajar kalau benda menyentuh di sini pasti ada gaya normal. Nah, hampir sama dengan tadi. Tegangan tali tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Sehingga gaya normal ini tidak berpengaruh. Gaya normal ini tidak menyumbang pada gaya pemulih. Nah, yang menyumbang mg nih karena dia punya sudut. Kan kalau Anda ambil arahnya seperti ini, ya arah dia kan akan ke bawah seperti ini kan. Nah, maka ini punya, ini komponennya itu ini. Ya, mudah-mudahan kelihatannya yang merah ini komponennya. Jadi dia ke atas, ini ke bawah, makanya min kan, min mg seperti tadi, ya. Ini theta. Kalau ini theta, ini pasti theta. Ini sisi di depan sudut theta, ya kan? Ini theta di depan theta. Ini hipotenusa. Maka ini besarnya adalah min mg sin theta. Ya, yang ini itu pasti min mg sin theta. Nah, jadi dengan demikian gaya pemulihnya udah jelas ya. Gaya pemulihnya adalah min mg sin theta. Nanti kalau Anda pindahkan ke sini juga sama. Ya. Simpangannya ke atas, gaya mg sin theta-nya ke bawah. Kan gitu sama. Jadi selalu berlawanan arah dengan simpangan. Ini asal. Nah, asalnya disamakan dengan rumus kan? Rumus tetap. Apa rumus gaya pemulih? Min m omega kuadrat X. Ya. Maka dari sini Anda dapat, ya, m-nya sudah hilang. Jadi ini m omega kuadrat X sama dengan mg sin theta. Nah, kemudian m-nya Anda coret. Set. Ya. Kemudian sin theta-nya Anda ganti ini. Sin theta mendekati theta. Ya kan? Kemudian theta itu apa? X per R kurang R. Ya, jadi sin theta mendekati theta ini. Oke, jadi kita omega kuadrat X sama dengan G kali theta. Nah, sin theta mendekati theta. Berikutnya ini. Theta diganti dengan X per R kurang R. Ya, di sini ya. Omega kuadrat X sama dengan G. Theta-nya diganti ini. X per R kurang R. Nah, maka Anda lihat X-nya bisa dicoret. Anda lihat omega kuadratnya sama dengan G per R kurang R. Maka omeganya akar ya. Ya, yang ditanya omega ya, bukan periode. Omega jadi nggak perlu dibalik. G per R kurang R. Nah ini. Jadi omeganya adalah ini. Akar G R kurang R. Ini. Bukan yang ini ya. Bukan yang ini, sorry. Bukan yang ini. Tapi yang ini. Yang C. Karena yang kita selalu hitung terhadap pusat. Jadi ini. Nah. Ini itu bukan R. Kalau R itu yang ini. Sampai mentok sini. Dikurangi R. Jadi omega sama dengan akar G R per kurangi R. Nah ini kan tidak ada rumusnya. Anda harus turunkan rumusnya. Ya, siapa tahu soalnya nanti akan berubah seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Dan sekarang kita masuk ke satu soal terakhir. Ini juga keluar di soal kompetisi di salah satu perguruan tinggi. Ya. Dan pernah juga keluar di ujian kompetisi sains nasional pada tahun 2000-an. Ya, itu di soal nomor 25 di buku saya. Jadi soalnya yang ini nih. Ini. Ya, nomor 25, nomor terakhir. Saya bacakan soalnya ya. Andaikan mungkin dapat mengebor sebuah
saluran silinder tanpa gesekan sepanjang suatu diameter bumi dari satu sisi bumi ke sisi lainnya. Nah, jadi kalau kita anggap bumi ini berbentuk bola, ya seperti ini. Ini adalah pusatnya, ya pusat dari bumi. Nah, kita bisa ini diameter, ya. Jadi diameter ini kita buat silinder, kita gedein aja. Ah, bisa kita terobos berbentuk terowongan gitu ya. Terowongannya berbentuk silinder. Dari salah satu sisi, misalnya sisi A ini, kita jalan, di sini ada sisi B. Nah, seperti itu. Sebuah benda dijatuhkan pada saluran. Ya, anggaplah kita jatuhkan dari A lah, biar gampang ya. Hanya akan merasakan tarikan gravitasi. Massa dalam suatu bola jari-jari sama dengan jarak massa dari pusat bumi. Jadi perhatikan ya, massa pusat bumi itu M, kalau benda itu ada di luar bumi atau di permukaan bumi. Ya, jadi Anda akan ditarik oleh massa M kalau Anda ada di permukaan atau di luar. Tapi kalau Anda ada di dalam, maka tarikan yang Anda rasakan akan lebih kecil dari massa. Karena kalau di dalam massa buminya bukan M kan. Nah, misalnya bola itu jatuh di sini. Nah, kita selidiki posisi P ini. Simpangan kita hitung dari pusat bumi ya. Jadi ini tuh X. Nah, X. Ya, jadi ini ke sana itu X simpangan. Berarti gaya pemulihnya harus ke bawah kan? Nah, apa gaya pemulih itu? Gaya pemulih itu adalah gaya gravitasi. Ya, Anda sudah belajar sebelumnya kan gaya gravitasi. Massa ini akan ditarik. Tapi massa yang menariknya hanya mx. Kenapa mx? Karena benda itu ada di dalam bumi, sehingga massa bumi yang menarik tidak semuanya. Yang ini tidak menarik ini, karena dia sudah dilewati. Ya, jadi massa yang menarik nanti hanya mx. Ini massa yang menarik. Ini massa yang menarik benda M. Nah, bagaimana mencari mx? Kita anggap massa jenis bumi itu konstan, ya. Nanti makanya kita baca lagi soalnya ya. Atau kita turunkan dulu baru baca soal ya. Jadi anggaplah massa jenis bumi itu konstan. Ya, jadi massanya buminya kita anggap homogen. Ya, walaupun tidak, ini kan pendekatan. Jadi dia akan sama dengan massa, ya kan, dibagi volume. Nah, ya massa bumi yang diketahui kan massa yang ini, ya massa yang gede ini, ya. Jadi kita ambil aja massa yang gede ini. Maka volumenya harus volume bola yang besar ini, ya. Dan volume bola yang besar ini adalah didekati dengan bola. Jadi 4/3 pi kali r pangkat 3. R-nya itu ini. Ya, jarak dari permukaan bumi sampai ke pusat bumi. Sementara nanti R kecil kita ini X. R kecil kita ini X. Tidak ya. Tidak sama dengan R besar ya. Jadi R kecil itu lebih kecil dari R. Oke, kita masukkan volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini. Sekarang baru kita hitung massa bumi yang ini. Nah, massa bumi yang itu. Ya. Kita anggap aja massa bumi dengan jarak dari pusat X. Ya toh? Dia akan sama dengan rho X kali volume X. Tapi rho X dengan rho bumi dianggap sama ya, konstan. Jadi ini konstan. Ini akan sama dengan M per ini. 4/3 pi R pangkat 3. Nah, volumenya 4/3 pi. Nah, jari-jarinya bukan R besar tapi ini X, simpangan ini ya. Jadi X pangkat 3. Nah, sehingga kita bisa coret ini 4/3 pi. Jadi hasilnya adalah M X pangkat 3 per R pangkat 3. Inilah massa bumi yang menarik benda. Ya, hanya yang diarsir ini. Inilah MX. Ya, sudah ketemu. Ya, maka dari sini kita bisa cari gaya pemulihnya ya. Jadi gaya pemulihnya
itu asalnya dari gaya gravitasi. Tarik-menarik antara massa benda dan massa X. Ya, rumusnya min ya, karena min tadi kan gaya pemulih itu min. Ya, karena ini kita anggap plus, ini min. Jadi min G massa benda dikalikan massa bumi dengan jarak X dibagi X kuadrat. Ya, kan R kuadrat kan? Jarak dari pusat bumi itu R kecil ini. Ya, R kecil itu sama dengan X. Ini gaya pemulih itu. Kalau Anda masukkan MX kan sudah dihitung tadi, ini dimasukkan ini. Ya. Jadi kalau kita masukkan ini min G M per X kuadrat kali MX-nya kita masukkan di sini. M itu massa bumi seluruhnya ya. Kali X pangkat 3 dibagi jari-jari bumi. Nah. Maka kalau Anda lihat X kuadrat bisa dicoret, ini sih udah hilang. Ya. Oke, jadi hasilnya adalah min G M kecil, M besar per R pangkat 3. Inilah gaya pemulihnya. Ini asal. Sekarang kita tinggal samakan dengan rumus. Apa rumus gaya pemulih? Min M, massa benda ya ini, kali omega kuadrat X. Kan gitu rumusnya. Kalau kita samakan ini masih ada X, ini masih ada X. Ya, min GM MX per R. Kalau kita samakan, maka ini dulu ya, langsung minnya hilang ya. Jadi M omega kuadrat X sama dengan G M kecil M besar X per R pangkat 3. M-nya dicoret. X-nya bisa dicoret juga. Hilang. Maka Anda akan dapatkan omega kuadrat sama dengan G M besar per R pangkat 3. Begini. Ya, nanti tinggal diakarkan ya. Jadi kalau selesai tinggal diakarkan. Akar G M besar per R pangkat 3. Nah, sekarang yang ditanya apa? Ya, kalau kita baca soalnya ya. Lagi. Massa jenis bumi adalah 5,52 kali 10 pangkat 3. Ini massa jenis bumi. Ya. Dan G 6,67 kali 10 min 2. Jadi G yang diketahui. Massa jenis bumi rupanya diketahui, nggak apa-apa kita masukkan. Massa jenis bumi kan ini tadi. Ya. Ini kan sama ini kan. Jadi 3M per 4pi R pangkat 3. Ini massa jenis bumi dan ini diketahui. Nah, Anda perhatikan rumus kita omega itu ada M per R pangkat 3. Persis ya. Ini ada M per R pangkat 3. Nah, artinya M per R pangkat 3 bisa dihitung dari massa jenis bumi. Kalau kita hitung, maka M per R pangkat 3 sama dengan ini 4pi kali rho ya. 4pi kali rho. Kalau R-nya di bawah berarti 4pi kali rho di atas. Karena kali silang kan. M ini 3 berarti karena M di atas 3 di bawah. Seperti ini. 4pi per 3 rho. Jadi M per R pangkat 3 udah tahu. G diketahui ya. G-nya diketahui ya. Di soal tadi. Nah ini G-nya. Ya jadi selesai sudah. Ya langsung kita bisa masukkan. Kita masukkan dulu lah ya kalau Anda lihat. Ya, oke, atau nanti aja. Langsung aja ya. Periode. Yang ditanya kan periode. Periode itu sama dengan omega. Hanya dikasih 2pi terus dibalik ya. Dibalik kan. Jadi kalau gitu kita hitung dulu omeganya ya. Jadi omega berapa ini? Ini. Akar. G. G-nya itu ini. 6,67 kali 10 min 11.
Ya, ini ya, ini bintang di bintang ini. Saya nggak tulis lagi ya, G ya. M besar per R pangkat 3 itu ini. Ya. Jadi kalau kita masukkan dulu ini rho-nya ya. Jadi ini 4pi per 3 kali rho. Rho-nya diketahui ini 5,52 kali 10 pangkat 3. Nah, begini. Ya. Jadi kalau Anda lihat omeganya akar G kali M per R pangkat 3. M per R pangkat 3 ini besarnya sama dengan ini. Ini. Berarti dikali ini kan? Dikali. Ya kan? Ini G dikali-kali 4pi 5,52 kali 10 pangkat 3. Oke, atau ditaruh di bawah ya. Kurang besar. Kolomnya kurang. Jadi omega sama dengan akar 6,67 kali 10 min 11 kali ini 4pi 5,52 kali 10 pangkat 3 per 3. Ini omeganya. Oke. Ini dengan ini 10 min 8. Ya. Oke, kemudian langsung hitung T ya. T itu adalah 2pi akar kebalikan dari omega. Jadi ini dibalik. 3 tadinya di bawah, sekarang 3 di atas. Nah, yang ini akan ada di bawah. 6,67 kali 4pi. Pi itu 3,14 kali 5,52. Ini ya. Terus ini 10 min 11, 10 pangkat 3, 10 min 8. Nah, seperti ini. Nah, cuma tinggal di angka. Nah, sekarang jawabannya pendekatannya. Ingat, ini sekon. Nah, kita dekati aja. Jadi ngitungnya jangan terlalu detail gitu. Nah, sekarang kita keluarkan yang bisa keluar ya. 4 ini ada di penyebut. Akar 4 itu 2, jadi dia keluarnya di penyebut. 10 min 8 ini kalau Anda bawa ke atas, dia akan jadi 10 pangkat 8. Akar dari 10 pangkat 8 itu 10 pangkat 4. Nah, seperti ini. Sehingga di dalam akan sisa akar. Nah, 3 ini bisa Anda bagi dengan 5,52. Karena 5 tambah 5, 10. 10 tambah 2, 12. Jadi ini hilang 1. Ini akan 1,2584. 1,84. Jadi ini akan sama dengan akar 1 per, ini sudah keluar ya, tinggal 6,67, bikin aja 6,7 lah, gitu ya, biar gampang. 3,114 bikin aja 3,1. 1,84 dekati aja dengan 2, begini. Nah, kan pendekatan, ini jawabannya pendekatan kan. 2 dicoret. Ya tinggal pi. Pi ini di sini ya. Pi itu 3,14 ya. 3,14. Ini 10.000. Nah, ini. Sekon, kalau sekon kayaknya nggak ada kan, yang ada menit. Kalau sekon ke menit itu dibagi 60 ya. Dibagi 60. Nah, ini nanti jadi menit. Ya. Oke. Akar berapa ini? 3 kali 2, 6. 6 kali 7 sekitar 42 ya. Sekitar akar 1/42. Sekitar itulah ya. Jadi pendekatan aja ya, karena jawabannya jelas. Jauh kan ini. Nah, sekarang kalau 60 dibagi ini hilang. Begini, gitu. Jadi ini hasilnya adalah taruhlah 3,14 ini 3. 3 bagi 6 setengah. Setengah kali 1.500. 500 akar 1/42. 7. 1/42 ini dikali aja 49. Sekitar 500 dibagi 7 menit. Pendekatan namanya kan. Jawabannya kan pendekatan. Yang mana coba? 500 dibagi 7 mendekati yang mana? Yang A. Coba Anda hitung pakai kalkulator. Nanti kan jawabannya pasti A. Saya tidak hitung pakai kalkulator. Karena tidak ada kalkulator. Tapi ini kan pilihan ganda.
84,3 menit dengan 169 jauh ini. Jauh kan? Ini kan sekitar 500 bagi 7. 42 dekatnya aja 49. Akar 49 kan 7. 500 bagi 7. Udah, mendekati mana? Mendekati yang A. Ya, kita tidak hitung pasti, tapi kalau tidak percaya coba aja hitung pakai kalkulator. Pasti jawabannya A, karena ini tidak mungkin. Ini jawaban sudah didesain ya. Didesain. Sehingga berbeda jauh. Ya, suatu waktu soal Anda bisa seperti ini. Dan kalau soal yang keluar seperti ini, udah, nggak. Yang menghafal rumus nggak bisa jawab. Ya, kalau hanya menghafal rumus tidak akan bisa jawab. Gitu. Dan ada kemungkinan soal seperti ini yang akan keluar di masa-masa depan. Karena itu diberikan di buku saya. Ya. Dan buku saya sudah banyak digunakan sebagai referensi untuk soal SBMPTN. Oke, itu yang bisa kita berikan pada Anda pada part 1 ini, yaitu bagaimana Anda memahami gaya pemulih, asal dari gaya pemulih, ya, yaitu gaya yang selalu membawa benda kembali ke titik keseimbangannya. Kalau kita kasih simpangan ke kanan, gaya pemulih ke kiri. Kalau kita kasih simpangan ke kiri, gaya pemulih ke kanan. Kita kasih simpangan ke atas, gaya pemulih ke bawah. Kita kasih simpangan ke bawah, gaya pemulih ke atas. Nah, kalau Anda sudah tahu asal gaya pemulih, maka untuk menentukan periode, pertama tentu kecepatan sudut tinggal disamakan dengan rumusnya. Rumus gaya pemulih adalah min M omega kuadrat X. Dengan menyamakan kedua itu Anda akan dapat omega kuadrat, kemudian Anda dapat omega dan dapat periode. Ya, mudah-mudahan Anda pahami dengan baik. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe kalau belum subscribe supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami yang akan membuat pemahaman Anda tentang fisika, matematik, kimia lebih jelas dan lebih mantap, dan tentu tingkat advance sehingga Anda mampu menyelesaikan semua soal seleksi dengan baik. Sukses selalu bersama dengan Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.